Sahabat Mimbar Jati dan pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Dr. Haji Ahmadi dalam rangka melihat perjuangan-perjuangan dalam kehidupan yang akhirnya kita tidak bisa akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita, wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita, jangan pernah kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menjadi legalitas kita di hadapannya. Salat kita, puasa kita, amal ibadah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jangan pernah kemudian kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Allah telah mengajarkan kita. Pandemi corona tentunya sudah berselang 1 tahun lamanya. Toh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita kesempatan hidup yang luar biasa. Tidak seperti saudara kita yang lain misalnya. Tidak seperti keluarga kita yang lain misalnya. Allah hari ini, jam dan detik ini masih memberikan kita nikmat luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan cinta kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menguji siapapun hambanya di hadapannya illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuannya. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah salah ketika menguji kita. Itu artinya jangan pernah salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih maunya Allah? Aku sudah beribadah kepadanya. Salahku apa ya Allah? Aku sudah berderma dengan apa yang kau perintahkan misalnya. Tentunya ini bagian dari diri kita, bahwa kita sekali lagi tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sebatas kemampuan kita. Boleh jadi ujian orang lain itu berat, tapi kalau diuji kepada kita, mohon maaf lahir batin, kita mungkin tidak mampu untuk menjalankannya. Sebaliknya, boleh jadi menurut orang lain ujian kita itu ringan, tapi meskipun ringan, kalau kemudian itu dikembalikan kepada orang lain, tentunya boleh jadi mereka tidak kuat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahman dan Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malik Al-Jabbar, yang maha gagah, maha bijaksana untuk menjadikan hamba-hambanya mampu menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Maka kita bisa lihat percakapan dari Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Ausani khalili, orang terkasihku telah memberikan pesan kepada aku. Rasul bertanya, ya kan, mata tutiru, kapan kau witir? Beliau menjawab, ya kan, ba'dal atama, setelah selesai semua. Begitupun Abu Bakar, ya Abu Bakar, mata tutiru, wahai Abu Bakar, kapan kau witir? Ba'dal atama, setelah selesai semua, aku kemudian witir. Beda dengan Umar ibn Khattab. Ya Umar ibn Khattab, mata tutiru, kapan kau witir? Indah selesai lail, sepertiga malam terakhir. Itu artinya perjuangan ini, itu sebagaimana kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan samadiyatullah, eksistensi Allah dalam diri kita, tidak pada kita menyalahkan apa yang sudah Allah berikan, tapi kita menjadikan itu sebagai medan perjuangan, nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan,
beribadah di Ramadan dengan protokol kesehatan, memakai masker. Untuk bicara saja sulit. Kadang-kadang kita pakai masker, kita nggak kenal siapa. Kadang-kadang kita disapa, siapa yang menyapa. Masing-masing kita menjadi tidak kenal. Namun ketidaknyamanan itu kalau kita perjuangkan dengan nilai-nilai perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sulitkah kita menjalankan ibadah dengan protokol kesehatan? Rasanya tidak. Karena Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kita untuk bertoharoh, untuk kita bersuci. Wala tadri nafsun aina batat siyadahu. Karena tidak akan pernah seorang tahu di mana tangannya ini berada. Maka Allah dan Rasulnya mengajarkan kita agar tidak memegang apapun sebelum kita bertoharoh, sebelum kita membersihkan diri kita, sebelum kita mencuci tangan, sebelum kita menggunakan hand sanitizer. Untuk apa? Untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa perjuangan itu sangat luas medannya. Jangan disempitkan perjuangan itu dengan menyakitkan orang lain. Jangan kita artikan perjuangan itu dengan memutilasi hak orang lain. Jangan kita artikan perjuangan itu dengan menghentikan aktivitas agama lain. Karena Islam sesuai namanya adalah salam, perjuangan yang kemudian dibingkai dengan kerukunan, dibingkai dengan keragaman, dibingkai dengan rasa penuh tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan dalam kedamaian di hadapannya. Semuanya dilakukan dengan kehormatan izzah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kemudian perjuangan dengan menyakiti orang, menghancurkan fasilitas umum, bahkan mungkin mohon maaf lahir batin dengan menghancurkan dirinya dengan alat peledak, dengan alih-alih perjuangan. Islam tidak pernah mengajarkan hal demikian. Islam mengajarkan kasih sayang, tidak ada yang kontradiktif dari apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, baik itu perjuangan, perdamaian, kerukunan, kasih dan sayang, semua dibalut dalam kata-kata Islam, perdamaian yang harus kita perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di Ramadan ini, tetap berjuang, tetap beraktivitas, tetap melakukan yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa mencari kambing hitam dari apa yang Allah uji dan coba dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita menyikapi itu agar tidak menjadi kambing hitam, tidak menjadi penyalahan kepada yang lain, tapi kita menghadapinya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap di Tawaf TV.